layanan bina bicara yang mana beranggotakan saya sendiri Anissa Fatila dengan NIM 19003120 dan rekan saya Siska Melina dengan NIM 19003106. Pada materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri dan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi yang pertama yaitu tentang konsep layanan bina bicara. Secara terminologis bahwa layanan bina bicara diartikan sebagai suatu bidang layanan yang mempelajari tentang gangguan bahasa, bicara, dan suara yang bertujuan untuk digunakan sebagai landasan membuat diagnosis dan penanganan. Adapun pelaksanaan dalam bentuk layanan bina bicara ini meliputi yang pertama latihan prabicara, latihan keterarah wajahan, keterarah suaraan, dan pelemasan organ bicara. Yang kedua, latihan pernapasan. Misalnya meniup dengan menghembuskan meniup letupan, menghirup serta menghembuskan nafas melalui hidung. Yang ketiga, latihan pembentukan suara. Menyadarkan anak untuk bersuara, merasakan getaran, menirukan ucapan guru sambil merasakan getaran, melafalkan vokal suara, serta merabakan sambil merasakan getaran. Yang keempat, pembentukan fonem. Yang kelima, pengembelengan, pembentukan, serta penyadaran irama atau aksen. Selanjutnya, macam-macam tujuan dari bina bicara menurut Nugroho. Yang pertama ada di bidang pengetahuan. Di bidang pengetahuan ini agar anak memiliki pengetahuan tentang yang pertama mengucap seluruh bunyi bahasa Indonesia, yang kedua cara mengucapkan kata, kelompok kata, dan kalimat bahasa Indonesia, yang ketiga pemilihan kata dan kelompok kata yang tepat, yang keempat mengendalikan alat ucapnya untuk meningkatkan kualitas bicaranya, yang kelima mengevaluasi bicaranya sendiri berdasarkan pengamatan visual, auditif, dan kinestetik. Selanjutnya pada bidang keterampilan. Dalam bidang keterampilan ini bertujuan agar anak terampil dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Indonesia, mengucapkan kata, kelompok kata, dan kalimat bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi bicaranya sendiri berdasarkan pengamatan visual, auditif, dan kinestetik. Yang keempat, mengendalikan alat demi perbaikan dan peningkatan mutu bicaranya. Yang kelima, menggunakan kata-kata, kelompok kata, dan kalimat sesuai dengan gagasan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya pada bidang sikap. Pada bidang sikap ini, layanan bina bicara memiliki tujuan agar anak memiliki yang pertama senang menggunakan cara bicara dalam mengadakan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, senang mengadakan evaluasi dan perbaikan kesalahan-kesalahan serta berusaha meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya, tujuan akhir dari bina bicara ini yaitu pertama berkomunikasi di masyarakat, yang kedua berkembang sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup, yang ketiga bekerja dan berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian materi poin A. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Siska Melina. Pengertian bunyi bahasa fonem. Sudah dijelaskan bahwa objek kajian fonetik adalah bunyi pada umumnya atau disebut fon. Sedangkan kajian fonemik yakni bunyi bahasa yang membedakan makna. Dalam fonetik, misalnya dipelajari bunyi U yang berbeda ucapannya seperti pada kata busur, buku, bakul, atau meneliti bunyi I seperti pada kata isi, indah, pasir. Apakah membedakan makna atau tidak? Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi itu disebut fonem. Jadi fonem adalah bunyi bahasa yang fungsional, yaitu membedakan makna kata. Adapun identifikasi fonem sebagai berikut. Untuk menentukan apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, kita harus mencari bunyi itu pada sebuah kata yang menyandang bunyi tersebut, lalu membandingkan dengan kata lain yang mirip. Jika ternyata kedua kata berbeda maknanya, maka bunyi tersebut merupakan fonem karena bunyi itu membedakan makna kedua kata tersebut. C. Pembentukan bunyi bahasa fonem.
Proses terjadinya bunyi bahasa adalah ketika udara dipompakan dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok, yang di dalamnya terdapat pita suara. Pita suara itu harus terbuka supaya udara bisa keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung, atau melalui kedua-duanya. Udara tadi diteruskan ke udara bebas. Apabila udara keluar tanpa mendapat hambatan di sana, maka kita tidak akan mendengar bunyi apa-apa. Tempat bunyi bahasa itu terjadi atau dihasilkan disebut tempat artikulasi. Proses terjadinya disebut proses artikulasi, dan alat-alat yang digunakan juga disebut alat artikulasi atau lazim disebut artikulator. Dalam proses artikulasi biasanya terlibat dua macam artikulator, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Yang dimaksud dengan artikulator aktif yaitu alat ucap yang bergerak atau digerakkan, misalnya bibir bawah dan lidah. Sedangkan yang dimaksud dengan pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak yang disebut oleh artikulator aktif, misalnya gigi, langit-langit keras, dan langit-langit lembut. Tempat bertemunya artikulator aktif dan pasif disebut titik artikulasi. Dalam hal ini beberapa macam titik artikulasi jenis struktur akan melahirkan bunyi-bunyi yang berbeda. Bunyi bahasa merupakan suatu bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris font. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena dua benda atau lebih bergeseran atau berbenturan. Sebagai getaran udara, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian gelombang-gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga. Sekian hasil diskusi kami. Jika dalam pembuatan video ini ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.